Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang integrasi ginjal dengan organ yang lain serta keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Yang pertama sekali, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, yang telah mempersilahkan kami, yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menjelaskan tentang materi tersebut. Dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan menyaksikan materi dari kami. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kami, yakni yang pertama ada Aila Afra Al-Hadi, yang kedua ada Carla Afifa Aida Erlan, selanjutnya ada Inaya Dwi Amanda, selanjutnya saya sendiri Nadila Zahwa selaku moderator, lalu ada Rahmatul Azizah, ada Telma Arini, Fiona Mayuri Martiani, dan Zanesa Anggun Pratama. Nah, gimana? Udah kenal belum sama ke-8 ciwi-ciwi ataupun darah-darah dari kelas S13A ini? Nah, untuk pokok pembahasannya apa saja nih Kak yang bakal dibahas? Nah, pokok pembahasannya yang pertama itu tentu saja anatomi dan fisiologi dari ginjal. Yang kedua itu ada integrasi ginjal dalam pengaturan volume darah. Yang ketiga itu integrasi ginjal dengan organ-organ yang lainnya seperti jantung, hepar, kulit, dan juga tulang. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini pokok pembahasan yang terakhir ada pengaturan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Pembahasan yang pertama, anatomi dan fisiologi ginjal. Nah, rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video ini bisa melihat gambar ginjal pada layar yang kami sajikan. Nah, ginjal ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang, yaitu otot posterior rongga perut. Nah, ginjal ini bentuknya menyerupai kacang dan berukuran sebesar kepalan tangan. Nah, untuk warnanya ginjal ini berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm. Nah, untuk beratnya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki beratnya itu kisaran 125 sampai 175 gram. Nah, untuk wanita atau perempuan itu 115 sampai dengan 155 gram. Nah, ginjal ini dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan uretra yang membawa urin keluar. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di bagian kiri dan ginjal bagian kanan. Nah, ginjal bagian kiri letaknya lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal bagian kanan karena organ hati akan mendesak ginjal bagian kanan sehingga letaknya lebih rendah. Lalu, ginjal ini dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Selain itu, juga ada jaringan adiposa atau jaringan lemak yang melindungi ginjal dan berperan sebagai bantalan pelindung dari ginjal tersebut. Baik, selanjutnya yaitu integrasi ginjal dalam pengaturan volume darah. Nah, seperti yang kita ketahui, pada ginjal terdapat yang namanya kelenjar adrenal yang menghasilkan beberapa hormon. Salah satunya yaitu hormon aldosteron. Yang mana hormon aldosteron ini dia berperan sebagai respon terhadap kadar kalium darah yang tinggi dan natrium dalam darah yang rendah atau terhadap penurunan tekanan darah. Nah, kerja dari hormon aldosteron ini dia akan merangsang reabsorpsi ion Na+ dan air sehingga tekanan di dalam darah, tekanan darah itu menjadi normal. Lalu, kerja dari hormon aldosteron ini berlawanan dengan hormon natriuretik hormon atau ANH, yang mana kerjanya sebagai antagonis yaitu menurunkan reabsorpsi ion Na+ dan air oleh ginjal. Lalu, bagaimana cara ginjal mengatur volume darah? Jadi, jika tekanan darah itu meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran garam dan air, sehingga volume darah menjadi berkurang dan tekanan darah menjadi normal.
Lalu ketika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air sehingga volume darah menjadi bertambah dan tekanan darah juga kembali normal. Nah, ginjal juga bisa meningkatkan tekanan darah dengan menghasilkan enzim yang disebut dengan renin, yang mana enzim renin ini akan menghasilkan hormon angiotensin, yang mana hormon ini merangsang pelepasan hormon aldosteron yang sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana peran dari hormon aldosteron tersebut. Nah, lalu bagaimana mekanisme atau peran dari renin, angiotensin, dan aldosteron sistem ini? Nah, seperti yang kita lihat pada bagan yang terdapat di slide. Yang pertama itu hati akan memproduksi yang namanya angiotensinogen. Angiotensinogen ini akan diubah menjadi angiotensin 1 yang dirangsang oleh enzim renin yang dihasilkan oleh ginjal kita. Nah, setelah terbentuknya angiotensin 1, lalu angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 yang dirangsang oleh AC atau angiotensin converting enzyme. Nah, sebelum menjadi angiotensin 2 ini, makanya ada beberapa obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan AC inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, yang mana dia akan menghambat angiotensin converting enzyme ini atau AC ini untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Itu salah satu contohnya yaitu obat captopril. Nah, untuk angiotensin 2 tadi, setelah dia berada pada fase angiotensin 2 ini, maka angiotensin 2 akan menstimulasi aktivitas simpatetik dan juga merangsang reabsorpsi Na+Cl- dan merangsang ekskresi dari K+. Lalu angiotensin 2 juga akan merangsang pengeluaran hormon aldosteron dan juga menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang integrasi ginjal dengan organ lain. Adapun organ lain yang berintegrasi dengan ginjal adalah jantung, hati, kulit, serta tulang. Yang pertama adalah integrasi ginjal dan jantung. Integrasi ginjal dengan jantung ini akan mengakibatkan adanya penyempitan dini pada pembuluh koroner. Nah, otot jantung akan mengalami kerusakan karena volume cairan tubuh yang sangat tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Jantung akan memompa darah yang penuh dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh termasuk ke dalam ginjal. Jadi, gagal ginjal akan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner lebih dini, aritmia atau gangguan pada irama jantung, serta gagal jantung. Selanjutnya, jika seseorang telah mengalami gagal jantung, di mana otot jantungnya itu telah mengalami penurunan kemampuan sehingga darah yang dipompa ke seluruh tubuh tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Hal ini mengakibatkan jumlah pasokan darah ke seluruh tubuh serta ke ginjal itu hanya sedikit. Jika hal ini terjadi dengan durasi waktu yang lama, maka akan mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal. Yang terakhir, integrasi ginjal dengan jantung ini adalah jantung memproduksi hormon atrial natriuretic peptide atau ANP yang menghambat ginjal dalam melakukan penyerapan kembali elektrolit natrium dan kalium. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada hati. Apabila seseorang menderita penyakit hati menahun seperti penyakit hepatitis maupun alkoholisme, sel-sel jaringan hati rusak dan akan digantikan dengan sel fibrosis yang lebih kaku dibandingkan dengan sel-sel hati yang sehat. Ginjal dan hati sama-sama berfungsi mengolah darah. Hati bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut berupa empedu yang disalurkan menuju ginjal, yang selanjutnya dibuang bersama urin. Ginjal bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Selanjutnya, integrasi ginjal dengan hati dan paru-paru. Ginjal, paru-paru, dan hati bekerja sama dalam mengontrol tekanan darah. Ginjal memproduksi hormon renin, paru-paru menghasilkan enzim pengubah angiotensin atau yang dikenal dengan AC, sedangkan hati menghasilkan angiotensinogen. Kerja dari hormon renin yang dihasilkan di juxtag glomerulus
ginjal, yaitu mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1 yang bersifat vasokonstriksi lemah. Kemudian ada integrasi ginjal dengan kulit. Nah, kulit ini merupakan organ luar tubuh yang juga berperan sebagai indera peraba. Organ kulit juga berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Sama seperti ginjal, produk ekskresi kulit juga berbentuk cairan. Cairan itu dinamakan dengan keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berperan sebagai pengatur suhu pada tubuh, pelindung tubuh, serta tempat untuk menyimpan berbagai kelebihan lemak. Kulit juga memiliki pori-pori dan pori-pori inilah yang akan menjadi jalan keluarnya keringat. Baiklah, selanjutnya integrasi ginjal dengan tulang. Ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang tulang agar memproduksi sel darah merah. Di saat kadar oksigen di dalam darah rendah, maka akan terdeteksi oleh ginjal. Hal ini dapat terjadi karena di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin yang mengikat oksigen. Rendahnya oksigen dalam sirkulasi darah menandakan jumlah sel darah merah yang sedikit, sehingga perlu diproduksi lebih banyak sel darah merah dari sumsum tulang. Pada integrasi ginjal dengan tulang ini, ada gangguan mineral dan tulang pada penyakit ginjal kronis, atau disebut juga chronic kidney disease mineral bone disorder. Terjadi ketika ginjal gagal untuk mempertahankan tingkat kalsium dan fosfor yang tepat dalam darah, kemudian menyebabkan kadar hormon tulang yang abnormal. Nah, kondisi ini memperlambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan cacat. Salah satu kelainan tersebut terjadi ketika kaki menekuk ke arah satu sama lain atau berlawanan satu sama lain. Deformitas ini disebut sebagai rakitis ginjal. Materi selanjutnya yaitu pengaturan keseimbangan cairan tubuh, yaitu ada zat yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Selanjutnya, ada cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologi di dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, mengatur struktur dan fungsi kulit. Selanjutnya, mengangkat zat seperti hormon dan enzim, membuang racun dan sisa makanan. Selanjutnya yaitu cairan tubuh terdiri dari dua kompartemen cairan, yaitu ruang intraseluler atau cairan di dalam sel dan ruang ekstraseluler atau cairan luar sel. Kurang lebih 2-3 cairan tubuh berada dalam kompartemen cairan intrasel dan kebanyakan terdapat dalam massa otot skeletal. Kompartemen cairan ekstrasel lebih jelas dibagi menjadi ruang, yaitu ada intravaskuler atau cairan dalam pembuluh darah mengandung plasma. Yang kedua ada ruang interstitial mengandung cairan yang mengelilingi sel dan jenisnya, contohnya limfe. Yang ketiga yaitu ada ruang muskuler, merupakan bagian terkecil dari cairan ekstraseluler dan mengandung kurang lebih 1 liter cairan setiap waktu. Komponen elektrolit yang tersimpan di dalam cairan ekstrasel diantaranya adalah ion natrium dan kalium. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya tentang mekanisme ginjal dalam pengaturan volume cairan ekstrasel. Selanjutnya, penurunan volume cairan ekstrasel menyebabkan penurunan tekanan darah arteri dengan menurunkan volume plasma. Sebaliknya, peningkatan volume cairan ekstrasel dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah arteri dengan memperbanyak volume plasma. Pengontrolan volume cairan ekstrasel penting untuk pengaturan tekanan darah jangka panjang. Nah, ginjal mengontrol jumlah garam yang diekskresi dengan cara yang pertama, mengontrol jumlah garam atau natrium yang difiltrasi dengan pengaturan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Yang kedua, mengontrol jumlah natrium yang direabsorpsi di tubulus ginjal. Jumlah Na+ yang direabsorpsi juga bergantung pada sistem yang berperan mengontrol tekanan darah. Nah, selanjutnya ADH dikeluarkan bila volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air dan mengeluarkannya kembali ke dalam tubuh. Pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak.
hipotalamus mengatur konsentrasi garam di dalam darah dengan merangsang kelenjar pituitari mengeluarkan hormon antidiuretika atau ADH. Nah, bila cairan ekstrasel menjadi terlalu pekat, cairan akan ditarik dengan cara osmosis keluar dari sel osmoreseptor, sehingga ukurannya berkurang dan menimbulkan sinyal saraf yang tepat di dalam hipotalamus agar menghasilkan sekresi ADH tambahan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Jadi sebaliknya, bila cairan ekstrasel terlalu encer, air bergerak dengan cara osmosis ke arah yang berlawanan, yaitu masuk ke dalam sel dan menurunkan sinyal untuk sekresi ADH. Kerja ADH pada ginjal yang paling penting adalah meningkatkan permeabilitas air pada tubulus distal, tubulus colligentes, dan epitel ductus colligentes. Hal ini membantu tubuh untuk menyimpan air ketika kita dalam keadaan dehidrasi. Bila tidak ada ADH, permeabilitas tubulus distal dan ductus colligentes terhadap air menjadi rendah, menyebabkan ginjal mensekresikan sejumlah besar urin yang encer. Baiklah, adapun jenis-jenis elektrolit di dalam darah, urin, jaringan tubuh, dan cairan tubuh lainnya terdapat zat yang bernama elektrolit. Elektrolit merupakan mineral yang membawa muatan listrik. Contoh elektrolit itu kalsium, klorida, magnesium, fosfat, kalium atau potasium, dan natrium atau sodium. Elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Zat kimia terkecil ini dibutuhkan oleh sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan normal. Demikianlah presentasi saya kembalikan kepada moderator. Nah, menarik bukan materi yang sudah kami sampaikan? Rekan-rekan sekalian sudah mencatatnya belum? Nah, jika belum mencatat bisa diulangi lagi video kami ya. Nah, nanti kalau misalnya rekan-rekan masih ada yang terganggu di pikiran, di jiwa dan raga, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ada yang masih belum bisa dipahami, rekan-rekan sekalian bisa menanyakannya kepada kami melalui platform Google Classroom. Nanti kita akan diskusikan bersama di kelas secara offline ya. Nah, mungkin sekian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang bisa dipahami. Kami mohon maaf. Karena kesalahan itu pada manusia dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.